Upacara bendera Senin 13 November 2023 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Flag ceremony on Monday, November 13, 2023 will be start. The commander of ceremony come into ceremonial outfitted prepared. The inspector of ceremony come into ceremonial. Lapor, upacara bendera Senin 13 November 2003. Siap. Lanjutkan. Kan. Gerak. Salutation of member. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Lapor, upacara bendera Senin 13 November. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Yuk. Dan. Lawan kiri. Lawan. Rak. Siap. Kepada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Mari sejenak kita tundukkan kepala untuk mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Pancasila. Satu.
ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat dan rahmatnya, pagi hari ini kita dapat melaksanakan upacara bendera seperti biasa setiap hari Senin. Terusnya salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita lafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua mendapat syafaat oleh beliau. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru, Tata Usaha, serta yang kami banggakan anak-anak kami tingkat 1 dan tingkat 3 yang hadir pada upacara pagi hari ini. Nah, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita sudah saksikan bersama Resimen tingkat 1 gabungan melaksanakan upacara. Hendaknya upacara yang kita laksanakan terus kita tingkatkan. Diharapkan tidak ada kesalahan dalam melaksanakan upacara bendera tersebut. Semakin baik kita melaksanakan upacara, semakin baik pula kita mendapatkan nilai-nilai yang tersirat dari proses upacara tersebut. Satu hal yang menjadi pelajaran bagi kita juga, di dalam sekolah kita untuk membudayakan kedisiplinan dan nilai-nilai kepemimpinan. Seorang pemimpin itu tidak bisa dasarnya hanya pintar saja. Perlu saya tekankan, Pak. Ada yang bertanya, Pak, saya tidak pintar doh Pak memimpin. Saya tidak juara. Kepemimpinan bukan itu dasarnya. Dasarnya adalah mengerti apa keinginan anggotanya. Jadi seorang pemimpin kalau hanya pintar saja, tidak mengerti keinginan anggotanya, programnya tidak akan jalan. Bikin program yang baik-baik, yang mulus-mulus, yang hebat-hebat, tetapi anggotanya tidak ada yang mau berbuat. Sehingga apa? Pemimpinnya saja dan poknya saja yang setiap hari sibuk mengurus tingkatnya.
mengurus kelasnya. Karena didasari apa? Keinginan pribadi. Jadi yang diharapkan bagaimana seorang pemimpin itu? Pemimpin yang bisa menampung aspirasi program-program yang disampaikan oleh anggota atau pengurus lainnya. Kalau seandainya sekretarisnya tidak memiliki tanggung jawab di dalam organisasinya, maka tidak akan tercatat apa-apa yang diprogramkan, apa-apa yang telah dilaksanakan oleh teman-temannya di dalam keorganisasi yang lainnya. Tidak ada, terkadang terwujud, tidak. Jadi untuk resimen tingkat 1, Bapak harapkan timbulkan nilai-nilai kepemimpinan itu di dalam dirinya. Jadi segala sesuatu itu perlu dicoba dan dilatih. Kalau kita nggak coba, nggak latih, tidak akan terbentuk karakter itu di diri kita. Yang paling kecil itu apa? Memimpin diri kita sendiri. Memimpin diri kita sendiri. Kita dengarkan hati nurani kita, kita laksanakan apa yang kita inginkan. Oh, saya harus memperjuangkan cita-cita saya. Untuk mewujudkan cita-cita saya ini, saya harus bangun pagi. Saya harus gemar membaca. Saya harus melatih bahasa Inggris saya. Manage dalam diri sendirinya. Jangan ditunggu dari guru saja untuk menyuapi. Ada timbul dari dirinya. Jadi sehingga karakter yang terbentuk itu adalah karakter yang mendukung anak-anak di mana saja berada dibutuhkan. Karakter seperti itu dibutuhkan di dunia penerbangan, dibutuhkan di dunia TNI, Polri, dibutuhkan di mana saja berada. Artinya anak-anak memiliki nilai di masyarakat. Kita lihat aja. Kalau seandainya kita punya uang 100 rupiah sekarang ini jatuh, kadang-kadang tidak dilirik orang, kadang-kadang nilainya sudah jauh turun, ditendang aja kadang-kadang. Padahal 100 itu kalau kita kumpulkan sebanyak 1 juta poin 100, itu nilainya 100 juta itu. Bahwa yang besar itu terkumpul dari yang kecil-kecil. Tapi karena nilainya tadi dianggap kecil, tidak dipungut. Berbeda halnya kalau seandainya sudah uang 100 ribu, sudah tidak berbentuk pun, diinjak-injak, kelihatan sama orang, berebut orang mengambilnya. Karena nilainya dianggap tinggi. Kalau 100 rupiah tadi sekarang itu kalau mau digunakan langsung nggak dapat beli permen rasanya. Satu permen itu kadang-kadang sudah 300 rupiah lagi. Uang 500 baru dapat 2 kadang-kadang. Ini nilai tadi didukung apa? Didukung dengan pengetahuan yang baik. Pengetahuan didukung dengan apa? Untuk seleksi harus membuka latihan. Didukung dengan apa untuk bernilai? Harus siapkan fisiknya. Jasmaninya harus sehat.
Jadi kalau tanpa kita persiapkan, kita tidak akan bernilai tadi. Nilainya akan turun. Verifikasinya yang tadinya Anda harus mendapatkan menjadi nilai 100.000 tadi, turun menjadi hanya 1.000. Hanya 2.000, hanya 3.000 levelnya. Pada level-level kadangkala tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan. Sehingga apa? Kita menjadi penonton bagi orang yang memiliki nilai. Nah, kembali Bapak ingatkan pada resimen, karena kita sudah di penghujung kegiatan semester sekarang, ya. Bapak mengingatkan ditingkatkan kekompakan resimennya. Seperti yang Bapak sampaikan, program yang diinginkan oleh anak-anak, apapun itu kegiatannya, insya Allah kita laksanakan. Tetapi harus dilihatkan memang betul-betul bisa dilaksanakan. Jangan hanya, oh ini tahun yang lalu kayak gini Pak. Nah, nggak ada itu. Bila perlu terprogram. Dan wadan dilihat prestasi-prestasi teman-temannya. Jadi kalau nanti besok, kalau ada O2SN, Pak Furkon udah tahu nih, ini yang bagus. Ini yang masih dalam peningkatan. Ini masih dalam perhatian. Jadi ada pemetaannya. Baru di seksi olahraga. Bagaimana di seksi kerohanian? Kalaupun tidak terkejar targetnya gitu, hafal 30 juz, satu juz pun jadi. Kalau udah 1 juz 30 itu dikuasai, insya Allah udah bisa jadi imam yang tidak membosankan. Yakin Bapak? Hafal aja juz 30 kamu di lingkungan rumahmu, ya. Tidak ada imam, kamu maju, ya. Yakin dan percaya Bapak, tidak membosankan kamu, ya. Ayatnya al-kafirun aja terus anak niat, ya. Ada yang apa? Coba kita dengar kalau Pak Muli dan apa? Suratnya bisa panjang, tidak membosankan. Bagaimana programnya? Apakah di peta tingkat 1 itu, ya siapa-siapa yang bisa diwujudkan? Bisa juznya lebih dari 1 juz, bisa yang hanya 1 juz, atau yang 10 ayat aja. Targetnya apa? Dari tidak bisa membaca, tidak bisa mengenal sama sekali, sampai menghafal 3 atau 10 ayat misalkan. Kalau kita menghafalnya atau membacanya, itu sudah mengundang berkah buat kita. Jadi peka terhadap apa yang harus kita miliki dan apa yang harus kita persiapkan untuk cita-cita kita. Itu juga untuk pemangku-pemangku jabatan yang lainnya. Kesehatan, pikirkan bagaimana menciptakan lingkungan kita sehat. Bagaimana tidak ada lagi setiap laporan, ya, kurang 3 sakit, keterangan sakit, ya. Bagaimana kita meningkatkan, ya, amanah-amanah yang diberikan pada masing-masing sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga memiliki nilai di antara kita. Bisa paham semua? Jadi kalau ada yang